Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Pujakusuma. Saya akan mempresentasikan materi tentang Introduction to Linguistic Discourse Analysis. Oke, seperti yang terlihat di PPT, ada 5 poin. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Theory and Basic Concept of Discourse Analysis. Yang pertama itu definisi. Analisis wacana merupakan suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik secara tekstual maupun kontekstual. Selanjutnya, fungsi. Fungsi analisis wacana adalah untuk memahami suatu bahasa yang tentunya berguna dalam proses pembelajaran bahasa dan perilaku bahasa serta meningkatkan perolehan kompetensi komunikatif. Selanjutnya, penerapan analisis wacana melibatkan pemeriksaan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan institusional. Hal ini diterapkan untuk memahami dan menafsirkan pola komunikasi, dinamika kekuasaan, dan pembentukan makna dalam berbagai bentuk bahasa, seperti teks tertulis, percakapan lisan, wacana media. Peneliti menggunakan analisis wacana untuk mengeksplorasi isu-isu seperti representasi sosial, hubungan kekuasaan, identitas budaya, dan strategi komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengungkap makna tersirat, mengungkap bias, dan mengungkap rumitnya pengaruh bahasa dan mencerminkan realitas sosial. Selanjutnya, proses melakukan analisis wacana terbagi menjadi 2. Yang pertama, menentukan pendekatan analisis wacana. Langkah pertama dari proses ini adalah memutuskan pendekatan mana yang akan kamu ambil. Misalnya pendekatan penggunaan bahasa atau pendekatan sosial politik, seperti analisis wacana kritis. Untuk melakukan ini, kamu perlu mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan pertanyaan penelitianmu. Selanjutnya, yang kedua, rencana pengumpulan data dan metode pengumpulannya. Setelah kamu menentukan pendekatan kamu dapat mulai menyusun bagian teknik pengumpulan data. Data dalam analisis wacana diambil dari berbagai bentuk lisan dan teks, yang artinya dapat berupa wawancara, etnografi, diskusi, studi kasus, dan postingan blog. Jenis data yang kamu kumpulkan akan sangat bergantung pada pernyataan penelitian kamu. Jadi, saat kamu mengumpulkan data, pastikan kamu mengingat apa, siapa, dan mengapa penelitian kamu, sehingga kamu tidak mendapatkan kumpulan data yang tidak relevan. Analisis wacana bisa sangat memakan waktu, jadi pastikan kamu tidak membuang waktu pada informasi yang tidak berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitianmu. Yang kedua, the function of language. Ada definisi bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda-tanda, seperti kata-kata dan gerakan. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, mempengaruhi orang lain, dan mengambil tindakan. Selanjutnya, fungsi bahasa. Bahasa mempunyai beberapa fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, komunikasi. Fungsi utama bahasa dalam sebagai alat komunikasi antar individu. Selanjutnya, ekspresi. Bahasa memungkinkan kita mengekspresikan emosi, perasaan, dan pikiran kita. Selanjutnya, penyimpanan dan transfer informasi. Bahasa memungkinkan manusia menyimpan dan mentransfer informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Selanjutnya, identitas dan budaya. Bahasa juga membantu kita merasa terhubung dengan kelompok atau komunitas tertentu. Next, pemikiran dan konseptualisasi. Bahasa mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Selanjutnya, pembelajaran dan pendidikan. Bahasa merupakan alat penting dalam pembelajaran dan pendidikan. Melalui bahasa, pengetahuan dan informasi dapat tersampaikan kepada individu atau kelompok yang ingin belajar. Oke, next, language form, spoken and written. Spoken language merupakan cara manusia untuk berkomunikasi dalam bentuk verbal atau diucapkan. Dalam bahasa lisan dibutuhkan seorang pembicara dan seorang pendengar. Contohnya di sini saya sebagai pembicara dan teman-teman sekalian sebagai pendengarnya. Bahasa lisan juga menggunakan unsur-unsur nonverbal seperti gerak tubuh, nada, intonasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada written language. Written language merupakan salah satu bentuk komunikasi yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk simbol-simbol tertulis dan cenderung lebih kompleks karena menggunakan tanda baca tertentu seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang pertama, elements. Kalau untuk written lebih menekankan pada tanda baca dan tata letak. Kalau untuk spoken lebih ke nada dan intonasinya. Yang kedua, literasi. Untuk written language adalah syarat utama yang dibutuhkan, sedangkan untuk spoken tidak dibutuhkan atau bisa diabaikan saja. Yang ketiga, permanence. Untuk written lebih diunggulkan karena dapat terdokumentasi dengan lebih baik seperti dalam bentuk catatan, tulisan, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk spoken susah terdokumentasi karena biasanya cenderung lebih spontan. Dan yang terakhir yaitu feedback. Untuk written ada beberapa situasi yang mungkin tidak mendapatkan feedback secara langsung. Contohnya seperti kamu nge-WhatsApp temanmu tetapi sinyalmu gangguan. Maka yang terjadi adalah pesan yang kamu kirim tidak bisa terkirim. Kalau untuk spoken memungkinkan untuk mendapat feedback secara langsung. Oke, next, speak it. Yang pertama, pengertian speak it. Tindak tutur merupakan gejala yang bersifat individual, bersifat psikologis, dan kelangsungannya ditentukan oleh kemampuan berbahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Yang kedua, fungsi tindak pidato. Tindak tutur merupakan salah satu bentuk bahasa yang mempunyai fungsi penting bagi manusia, khususnya fungsi komunikatif. Menurut Tarigan tahun 2015, tindak tutur mempunyai beberapa fungsi antara lain fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksional, fungsi pribadi, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidato. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur untuk mengungkapkan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya berupa fakta dan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, tindak ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki penutur terhadap mitra tuturnya. Selanjutnya, tindak perlokusi.
Tindak tutur perlokusi adalah perbuatan yang menimbulkan pengaruh atau dampak terhadap mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil apabila mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan penutur. Yang terakhir, tindak pidato direktif. Menurut Austin tahun 1962, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang menimbulkan beberapa akibat melalui tindakan pendengarnya. Misalnya memerintah, menasihati, dan merekomendasi. Oke, next yaitu conclusion, kesimpulan. Analisis wacana adalah metode untuk mempelajari dan memahami pesan komunikasi dalam berbagai konteks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Fokusnya tidak hanya pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan isyarat nonverbal. Analisis wacana memiliki fungsi untuk memahami bahasa, meningkatkan kompetensi komunikatif, dan mengungkap variasi metode dalam mencapai tujuan komunikasi. Penerapan analisis wacana dapat dilakukan dalam penelitian terkait wacana politik, periklanan, media, dan aspek-aspek sosial lainnya. Dalam praktik empiris, analisis wacana membantu memahami komunikasi dalam konteks dunia nyata, seperti dalam bidang kesehatan. Proses melakukan analisis wacana melibatkan pemilihan pendekatan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Perancangan metode pengumpulan data dan langkah-langkah analisis yang tertera penting untuk mempertimbangkan konteks dan pernyataan penelitian secara jelas. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia memiliki berbagai fungsi, termasuk komunikasi, ekspresi, penyimpanan dan transfer informasi, identitas dan budaya, pemikiran dan konseptualisasi, serta pembelajaran dan pendidikan. Bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, memiliki perbedaan signifikan. Bahasa tertulis bersifat permanen, lebih formal, dan memerlukan literasi, sementara bahasa lisan lebih fleksibel, santai, dan mengandalkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Tindak pidato sebagai dari pragmatik membahas tindakan yang terjadi saat berbicara. Tindak tutur memiliki fungsi komunikatif dan berbagai jenis, seperti tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang mencakup ekspresi, peraturan, representasi, interaksi, dan tujuan personal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.